Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tuhan telah menganugerahi negeri kita alam yang kaya dan berhias hamparan laut di wilayah Nusantara. Itulah Indonesia Raya. Sumber daya alam yang berlimpah itu harus dibarengi dengan sumber daya manusia yang memadai. Kata Peter Ferdinand Drucker, Bapak Manajemen Modern, kualitas sumber daya manusia pada akhirnya yang menentukan hasil. Tidak peduli seberapa hebat strategi disusun, secanggih apa teknologi disiapkan, sedetil apa rencana dibuat, ujungnya tetap pada eksekusi yang dilakukan oleh manusia. Perilaku korupsi dan lunturnya nilai-nilai integritas para ASN sebagai penyelenggara negara telah membuat bangsa kita ini tertati-tati menuju masa depan. Kemiskinan sulit diatasi. ASN sebagai pegawai negeri sipil yang diserahi tugas negara dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan melalui pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi itu kata yang mungkin paling sering kita dengar saat ini, karena banyaknya penyelenggara negara yang ditangkap bermasalah dengan hukum karena kasus korupsi. Korupsi tidak hanya berbicara tentang angka, tapi juga integritas. Bagi saya, penyalahgunaan waktu untuk kepentingan diri sendiri pun adalah korupsi. Pekerjaan memberantas korupsi harus dilakukan secara bersama, membutuhkan komitmen dari pimpinan tertinggi sampai terendah. Strategi pencegahan korupsi sangat diperlukan agar korupsi bisa dicegah sedini mungkin. Pencegahan korupsi tidak cukup dengan perbaikan sistem, namun harus dilakukan melalui perbaikan sumber daya manusia secara sistematis dan terstruktur. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara terus berbenah untuk menutupi peluang korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Faktanya, selama 7 bulan menjadi Kakanwil di Sulawesi Tenggara, sudah 3 kali ASN diinvestigasi oleh Inspektorat baik kasus pelanggaran disiplin, pungutan liar CPNS, jual beli jabatan, dan persekongkolan. Investigasi itu penting untuk memberikan efek jerah kepada pelaku penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. ASN harus menghadirkan layanan publik yang bersih dan melayani, karena korupsi itu merusak kementerian kita yang ada kata agamanya.
Alhamdulillah kita telah membuka layanan PTSP agar pelayanan menjadi cepat, transparan, dan akuntabel di semua satker. Layanan pengaduan masyarakat, layanan pengendalian gratifikasi sebagai wujud transparansi pelayanan publik. Komitmen pemberantasan korupsi pun terus digelorakan melalui pembinaan ASN, memperkuat sistem pengendalian intern SIP, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi atau MPRB, penilaian mandiri pelaksanaan zona integritas atau PMPZI menuju predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Ingat, manusia bukanlah malaikat, tetapi jangan menjadi setan karena korupsi. Sering saya katakan, ASN termasuk pejabat adalah orang yang dekat dengan surga, tapi juga tak jauh dari neraka tergantung amal perbuatannya. Sering juga saya katakan, ketakwaan kita jangan berhenti sampai di Tuhan, tetapi harus diaktualisasikan dalam bentuk amal soleh atau perbuatan yang baik dan benar. Untuk itu, saya mengajak segenap aparatur Kementerian Agama, mari selamatkan diri kita, keluarga kita dari kegelisahan hidup akibat korupsi. Mari selamatkan diri kita, anak dan istri kita dari siksaan api neraka karena korupsi. Mari bersama cegah dan lawan korupsi untuk Indonesia maju. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama berantas korupsi. Kementerian Agama bersih melayani.